Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang ada, kami memohon hikmat dari Engkau, kami memohon Kau berikan kami hati dan telinga yang boleh mendengar, boleh dengan rendah hati menerima kebenaran firman-Mu dan dibentuk untuk boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Pimpin, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gema hari ini bertema melayani secara tulus dan cerdik, terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai pasal 23 ayat 11. Saya hanya akan membacakan ayat 30 sampai 23 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Sebagai jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus melayani secara tulus, tetapi ia juga melayani secara cerdik. Dia berkata kepada anggota-anggota mahkamah agama, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Dia tidak bersandiwara. Apa yang ia katakan berasal dari hatinya. Dia berani menerima resiko atas apa yang telah ia katakan dan apa yang telah ia lakukan. Sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak mau bertindak bodoh atau asal-asalan. Dia tidak takut terhadap ancaman atau hukuman, tetapi dia akan berusaha meminimalkan resiko atau kerugian yang ia alami. Saat akan disiksa tanpa diadili, ia mencegah tindakan itu dengan mengakui bahwa dirinya adalah warga negara Romawi yang harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengakuan tersebut membuat para prajurit Romawi tidak berani bertindak sembarangan. Saat berhadapan dengan mahkamah agama, dia dengan berterus terang mengakui bahwa dia adalah keturunan orang Farisi dan pemahamannya tentang masalah kebangkitan sama dengan pemahaman orang Farisi. Pengakuan ini membuat sebagian orang Farisi yang merupakan anggota mahkamah agama berhenti menyerang, dan malah mulai ada yang membela Rasul Paulus. Rasul Paulus seperti mematuhi nasihat Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 16b. "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ketulusan Rasul Paulus membuat ia tidak menghindar dari misi yang Allah berikan kepadanya. Kecerdikan membuat ia tidak membiarkan dirinya diperlakukan dengan semena-mena oleh orang-orang yang memusuhi dirinya. Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara ketulusan dan kecerdikan. Kita harus menjaga agar ketulusan kita tidak membuat kita bertindak bodoh, tetapi kita juga harus menjaga agar kecerdikan kita tidak membuat kita kehilangan ketulusan. Kita harus cerdik, tetapi kita tidak boleh memakai cara-cara duniawi untuk menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Umat Kristen di Indonesia sangat perlu memperhatikan perlunya keseimbangan di antara ketulusan dan kecerdikan ini. Bila kita tidak memiliki ketulusan untuk melayani, kita akan memilih untuk tidak melayani. Bila kita tidak menggunakan akal untuk melayani dengan cerdik, kita akan terus-menerus menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu muncul. Apakah Anda sadar bahwa Allah menghendaki agar saudara mempersembahkan waktu, uang, tenaga, bahkan seluruh diri saudara untuk melayani Dia? Apakah saudara selama ini telah melayani dengan ketulusan hati? Apakah selama ini saudara telah menggunakan seluruh potensi dan akal budi saudara untuk melayani dengan seefektif mungkin, sesuai dengan kemampuan dan kemauan yang Allah berikan kepada diri saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah sungguh kedalaman hati kami Engkau yang tahu, motivasi kami ketika kami melayani dan mengikut Engkau. Tuhan yang tolong sehingga kami punya ketulusan, tapi juga sekaligus kami punya hikmat ketika kami menghadapi tantangan yang datang ketika kami melayani. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.